Ya, bab tentang Jokowi itu kan tutup buku ya bersamaan dengan dia lengser atau turun atau mengakhiri masa jabatan periode keduanya. Namun kalau kita perhatikan sekarang ini mereka-mereka yang disebut oleh netizen sebagai ternak Mulyono itu masih mondar-mandir di talk show, membela Jokowi, membabi buta, serang orang sana, serang sini. Tapi orang-orangnya sesungguhnya itu-itu saja dan narasinya itu juga itu-itu saja. Saya kira semakin terasa ada yang gelisah atau yang kalut bahkan di kubu Mulyono, karena terlihat bahwa berbagai talk show yang biasanya dimaksudkan untuk mengagung-agungkan mantan Presiden Jokowi, akhirnya terlihat bahwa mereka yang dipasang sebagai narasumber kehilangan aura. Kalau kehilangan argumentasi dari dulu tuh, sekarang kehilangan aura tuh. Jadi ini satu tanda yang agak unik bahwa berbagai talk show diputar kiri kanan, bolak-balik narasumbernya adalah itu juga yang berkali-kali tidak punya poin, yang berkali-kali hanya mampu untuk mengucapkan bahwa Mulyono baik, Mulyono berhasil, Mulyono harus didukung. Jadi akhirnya kita masuk di dalam semacam jebakan demagogi itu. Demagogi itu artinya orang ngomong sesuka-sukanya tapi nggak ada poin. Makin suaranya makin besar, lalu berupaya untuk menghalangi orang lain berbicara tuh. Jadi kita mulai melihat bahwa kesulitan utama dari golongan Mulyono ini atau kelompok pendukung Presiden Jokowi kehilangan kemampuan naratif. Nah, kelompok yang kehilangan narasi artinya kehilangan pikiran. Jadi terlihat bahwa psikologi di ruang-ruang publik, terutama di talk show itu, tidak mampu lagi diatasi oleh mereka yang turun lapangan karena diorder untuk membela Jokowi. Kan selalu ada poin bahwa kalau memang nggak ada yang bisa diucapkan, ngapain maksa? Ini kelihatan dungu sebetulnya. Tapi ya oke, itu yang jadi pilihan buzzer yang akhirnya makin lama makin sedikit, dan akhirnya satu persatu maksa karena memang udah nggak ada orang, sehingga banyak narasumber yang juga merasa malas untuk ikut dalam talk show karena ya bergaul dengan kedangkalan itu kan. Dan hal yang sebetulnya unik di kita adalah kapasitas para buzzer ini hanya berlaku mungkin 2 menit pertama, itu pun kalau mau disopan santunkan. Setelah itu zong. Jadi sebetulnya kita ada dalam jebakan baru, yaitu para komunikator istana, terutama yang masih menginginkan Jokowi itu dihadirkan ke ruang publik. Itu artinya menemui fakta bahwa mondar-mandir dari satu kamera ke kamera yang lain isinya sama aja tuh. Dan Presiden Jokowi mungkin menonton dari kejauhan dan merasa bahwa waduh, ini kok agen-agen gua jadi loyo semua. Tapi udahlah, itulah konsekuensi dari perubahan suasana batin masyarakat Indonesia yang tetap menginginkan supaya Presiden Jokowi diadili. Diadili artinya dibawa ke pengadilan untuk diketahui apa masalahnya itu, karena banyak kasus yang dilaporkan dan belum pernah diperiksa oleh KPK, terutama karena ini soal korupsi.